Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Jambret emak-emak di Keramaian, pelaku ditangkap warga. Polisi gagalkan penyelundupan ganja asal Aceh. Bantuan KIP mahasiswa tak kunjung cair, mahasiswa terancam putus kuliah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Kepala BNPB melepas bantuan kemanusiaan ke Myanmar yang dikirim dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Bantuan yang dikirim dalam bentuk logistik total 45 ton dan diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airlines. Bantuan diberikan setelah Myanmar mengumumkan keadaan darurat pasca bencana siklon tropis Mocha yang melanda 4 provinsinya Mei 2023 lalu. Berdasarkan data yang diterima pemerintah Indonesia, ada sekitar 1,23 jiwa yang terdampak dan 148 orang meninggal dunia. Masyarakat Indonesia untuk korban siklon Mocha di Myanmar. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 14 Mei 2023, sekali lagi 2023, Myanmar mengalami bencana super siklon dengan kecepatan 240 km per jam yang disebut siklon tropis Mocha yang telah menyebabkan banjir parah dan kerusakan di beberapa wilayah, terutama 4 provinsi. Kita akan membawa barang ini 12 jenis barang-barang yang memang sangat dibutuhkan oleh korban bencana siklon Mocha tersebut. Dari mulai tenda, makanan, ada genset, ada gergaji mesin, ada alat pembersih dan sebagainya. Kemudian di samping tadi yang sudah disampaikan Pak Menko, di samping barang-barang juga pemerintah Republik Indonesia juga membantu 1 unit pesawat Hercules, yaitu untuk membawa barang-barang bantuan dari negara ASEAN yang ada di gudang Subang, Malaysia, sekali sorti untuk dibawa juga ke Myanmar. Indonesia salah satu negara di ASEAN yang cukup aktif memberikan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui BNPB juga memberikan bantuan kemanusiaan ke sejumlah negara seperti Turki, Suriah, dan Vanuatu yang dilanda gempa hebat. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban menjamur di sejumlah tempat. Namun pedagang sapi mengaku penjualan tahun ini menurun. Seperti yang dirasakan seorang pedagang hewan kurban di Jalan Raya Pajajaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang. Tahun lalu penjualan sapi kurban bisa mencapai di atas 50 ekor sapi. Namun tahun ini, tepatnya 2 hari menjelang Idul Adha, mereka baru bisa menjual 20 ekor sapi dan 150 ekor yang sudah disiapkan. Turunnya penjualan bukan karena maraknya isu virus lato-lato yang menyerang kulit sapi dan PMK, melainkan karena Idul Adha tahun ini berdekatan dengan masuknya anak sekolah untuk mengenyam pendidikan lanjutan. Waktu ini baru menurun, Pak, menurut saya. Dibanding tahun yang kemarin-kemarin, waktu ini memang turun. Pak, ini dampaknya itu apakah karena dari virus lato-lato atau memang karena harga atau seperti apa nih? Ini kalau menurut saya itu mahal ekonomi. Ini kan sama memasukkan anak, mungkin pas kuliah, sekolah kan mungkin itu. Penurunan penjualan sapi kurban mulai dirasa pekan lalu. Pedagang terpaksa membatasi ketersediaan sapi dan lebih memprioritaskan menjual sapi dengan harga yang terjangkau. Ariel Maranus dan Syahbudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ribuan calon penumpang memadati Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Antrian panjang terlihat di counter check-in yang memeriksa kelengkapan dokumen penerbangan. Penumpang memilih berpergian ke berbagai tempat wisata di Indonesia untuk menikmati liburan serta berkumpul bersama keluarga. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak pekan lalu. Selasa kemarin ada sekitar 144.000 penumpang pesawat atau naik 20% jika dibanding hari biasa. Masa libur anak sekolah dan juga di pekan ini ada cuti bersama, terlihat traffic di Bandara Soekarno-Hatta dari pekan lalu itu sudah mulai ada kenaikan. Terlihat dari Kamis lalu penumpang sudah trafficnya sudah meningkat dan kami memprediksi di masa angkutan liburan ini di bulan Juni dan Juli itu ada kenaikan dibanding tahun lalu sebesar 23%. Pontianak. Liburan atau apa? Liburan, Oh. masuk lagi libur sekolah. Ini kayaknya seru banget nih. Udah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Enggak juga. Itu kemarin beli tiket ada kenaikan nggak? Kenaikan ya pasti ada lah ya liburan ya. Rencananya berapa lama di Pontianak? Seminggu, 2 minggu lah paling lama ya. Oke. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak pergerakan penumpang pesawat akan terjadi pekan ini dengan jumlah mencapai 170.000 orang atau naik 40% jika dibanding hari biasa. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Modiknya di mana, Pak? Ini.